Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang dimensi 3. Tentu kita akan bertanya, apa itu dimensi 3? Dimensi 3 adalah salah satu bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Namun tentunya kita akan biasa juga bertanya, kalau begitu adakah dimensi 0 atau 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan 4 dimensi? Sebagai bahan literasi, perlu kita mengenal tokoh geometri. Euclid adalah bapak geometri yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi, berasal dari Alexandria. Beliaulah yang mengungkapkan bahwa 0 dimensi itu adalah titik. Jadi titik adalah 0 dimensi. Dan 1 dimensi adalah garis, yaitu garis itu sendiri, karena hanya memiliki panjang. Kemudian 2 dimensi, itu adalah bangun datar seperti yang biasa kita kenal, persegi panjang, trapesium, layang-layang, dan seterusnya. Dimensi 3 tentu yang cirinya tadi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan 4 dimensi? Euclid menyebutkan tidak ada bangun geometri yang 4 dimensi. Itu ya, jadi penjelasan sebagai bahan literasi kita tadi. Kita masuk di dimensi 3. Ada keterangan-keterangan lain yang perlu kita ingat kembali di dalam dimensi 3. Ada istilah-istilah diagonal bidang dan seterusnya. Apa itu diagonal bidang? Jadi diagonal bidang biasa disebut diagonal sisi. Adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan dalam satu bidang. Jadi bidang seperti di sini A, B, C, D. Ini adalah bidang alas. Di gambar kubus ini ya, menghubungkan 2 titik seperti contohnya A ke C. Ini ya, kemudian B ke D, A ke F, B ke E. Bahkan ada C ke F. Bisa kita lihat di gambar B ke G. Ini kalau dilanjutkan terus, ternyata kubus atau balok itu memiliki 12 diagonal bidang. Bisa D ke G, C ke H, dan seterusnya ya. Itu penjelasan tentang diagonal bidang. Selanjutnya ada diagonal ruang. Jadi istilah ini juga perlu kita pahami. Apa itu diagonal ruang? Garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan yang tidak sebidang. Contohnya AG. Jadi dia tidak sebidang ya. Ini di depan, bidang ini di belakang. Ada garis bisa kita hubungkan juga B ke H. Ada juga C ke E dan D ke F. Kalau kita perhatikan, terdapat 4 diagonal ruang pada balok dan kubus. Dan tidak terdapat pada 5 segi N. Jadi segi N ini alasnya segitiga kah, segi 4, dan seterusnya. Itu tidak ada atau tidak memiliki diagonal ruang. Selanjutnya bisa kita perhatikan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. Perbedaannya pada kubus, jadi kita anggap rusuknya itu S. Jadi semua panjang sisi-sisinya ini karena sama panjang semua, kita sebut saja S. Sedangkan balok itu panjangnya berbeda ya, panjang, lebar, dan tinggi ukurannya berbeda, sehingga kita beri simbol P, L, dan P. Bagaimana mencari diagonal bidang untuk rusuk? Ini saya sebutkan S sama dengan akar 2. Ini juga nanti berlaku, bisa dibuktikan melalui Pitagoras, sehingga hasilnya diagonal bidang itu S akar 2. Jadi sekiranya sisinya ini 5, berarti diagonal bidangnya 5 akar 2. Kalau 7, berarti 7 akar 2. Diagonal ruangnya, tadi kita sudah lihat contoh gambar diagonal ruang. Berapa panjang ukurannya? Bisa kita tuliskan rumus S akar 3. Jadi yang warna merah ini mewakili garis merah, yang biru ya.
Selanjutnya pada balok. Nah, tentu ada perbedaan karena ukurannya juga berbeda. Bisa kita tuliskan diagonal bidang depan berlaku rumus akar P kuadrat tambah T kuadrat. Diagonal bidang samping ya, berlaku rumus akar L kuadrat tambah T kuadrat. Diagonal bidang alas berlaku rumus akar P kuadrat tambah L kuadrat. Dan diagonal ruang, nah ini berlaku rumus akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, itulah yang bisa kita perhatikan perbedaan mengukur nanti panjang diagonal bidang pada kubus dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Baik, selanjutnya ada juga istilah bidang diagonal. Nah, apa itu bidang diagonal? Adalah bidang yang melalui dua diagonal bidang yang sejajar. Nah, ini ada contoh seperti bidang ACGE, ya, bidang diagonal ACGE. Ini yang warna biru mewakili gambar yang biru, arsiran yang biru. Gambar yang merah bidang BDHF, ini ya, bisa kita lihat di gambar juga ada. Selanjutnya ada beberapa bidang ABGH dan seterusnya. Silakan Ananda cari-cari gambar-gambar juga ini. Di dua gambar yang saya tampilkan ini mewakili warna yang ada di sini. Ternyata kalau kita mencari ini bidang diagonal pada kubus itu balok, nah ini ya, terdapat 6 bidang diagonal pada balok dan kubus, dan tidak terdapat pada 5 segi N. Nah, segi N maksudnya ini alasnya ya. Kalau alasnya segi 3, segi 4, segi dan seterusnya, nah itu tidak memiliki bidang diagonal. Nah, selanjutnya ada juga nanti ini penting juga kita pahami kembali tentang teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras berbunyi pada segitiga siku-siku kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Jadi kuadrat sisi terpanjang ini kalau seperti gambar ini kita coba gambarkan titik A, titik B, titik C. Jadi titik sudut C sehadapnya kita tulis C kecil, titik sudut A sehadapnya A kecil, titik sudut B sehadapnya B kecil. Sehingga berlaku rumus ini bisa kita tuliskan, yaitu C kuadrat, ini sisi terpanjang ya, panjang ruas AB, bisa kita tuliskan C kuadrat sama dengan, nah tadi sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Ini sisi penyikunya, siku-siku di sini tadi ya, titik sudut C, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat, atau bisa dituliskan C sama dengan akar, jadi kuadratnya berubah menjadi akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah begitu ya, nanti di teorema Pitagoras. Nah, baik, sekira itu penjelasan singkat tentang prasyarat yang harus kita penuhi, yang harus kita pahami lagi dalam pembelajaran dimensi 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.